syarat untuk supaya pelayanan kita bisa membawa pada kekudusan, kita mau dikoreksi, ya. Ingat cerita Saul dibandingkan Daud, bedanya apa? Saul membuat orang-orang di sekelilingnya itu harus taat sama dia, ya. Tidak berani mengkoreksi karena dia membuat situasi di sekelilingnya seperti itu, orang-orang di sekitarnya seperti itu. Tapi Daud, ketika Nabi Nathan mengoreksi dia langsung bertobat. Mazmur 51, ya. Kita lihat akhir hidupnya Saul bagaimana, akhir hidupnya Daud bagaimana. Daud diselamatkan, ya. Kepemimpinan, kepelayanan yang mau dikoreksi ini penting karena kita nggak pernah luput loh dari kesalahan. Dan ingat, semakin tinggi posisi, semakin bagus pelayanan kita, semakin juga menjadi incarannya si iblis. Gak heran murid Kristus itu banyak yang dipecah belah karena memang bahaya sekali kalau bersatu. Kalau bersatu dia punya kekuatan dahsyat untuk merobohkan tembok-tembok musuh, ya, untuk merobohkan dan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini yang iblis gak mau, ya. Nah, ini yang harus kita sadari supaya kita sendiri mau mengkoreksi diri. Yang ketiga, bagaimana supaya pelayanan kita membawa pada kekudusan, kita harus punya prioritas yang tepat. Prioritas kita yang pertama semuanya adalah hidup untuk Tuhan, menyembah Dia. Benar ya? Kita diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi, ya. Oleh sebab itu kita membalas kasih Tuhan. Kita hidup ini untuk membalas kasih Tuhan, menyembah Dia. Itu prioritas pertama dalam apapun yang kita lakukan. Prioritas yang kedua adalah keluarga. Keluarga ini adalah ladang pelayanan yang pertama dan ujian kemurnian cinta. Karena kalau kita jadi ibu yang baik, bapak yang baik, anak yang baik, gak ada yang tepuk tangan. Semuanya bilang dia itu sudah seharusnya begitu, ya kan? Merawat mertua yang sakit itu jauh lebih sulit daripada Anda berdiri di sini mengajar, ya kan? Karena itu harus dihadapi 24 jam sehari, tiap hari. Dan tidak ada lagi yang bilang kamu adalah mantu yang hebat kalau bisa melayani mertua atau mertua bisa menerima mantu, ya, dianggap ya itu sudah sepantasnya. Itu prioritas kedua. Jangan sampai pelayanan ini jadi musuh keluarga juga. Makanya saya dan Bu Ros juga kita sering minta Tuhan berilah pengertian pada suami-suami kami supaya kalau memang ini kehendak-Mu kami diizinkan. Kalau sudah suami melarang, kami juga nggak berani perang, ya kan, perang terbuka. Itu bahaya sekali. Nanti bisa KTM dimusuhi oleh suami-suami. Jangan sampai seperti itu, ya. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini masih disupport, diberikan tiket. Ya kan? Tinggal ngomong mau ke sana, oke, disiapin tiketnya, begitu ya Bu Ros ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu mengizinkan lewat suami juga, asal kita tetap juga murni, ya kan? Nah, yang ketiga, prioritas ketiga pekerjaan. Kata Paulus, kalau kamu tidak bekerja, jangan kamu makan, ya. Jadi dia juga tidak mau memakan jeripaya orang dengan percuma. Paulus itu bekerja dan melayani juga. Nah, tapi pekerjaan ini jangan sampai mengorbankan keluarga, karena pekerjaan ini prioritas yang ketiga. Apakah pekerjaan ini membawa keluarga kita lebih sejahtera, lebih bahagia? Apakah pekerjaan ini membuat kita bisa lebih memuliakan Tuhan? Ya, itu karena oleh sebab itu pekerjaan kan prioritas yang ketiga. Suatu ketika saya ditawarin orang, mau nggak bekerja menjadi dealernya minuman keras. Saya bilang, wah enggak, saya nggak mau, saya nggak pikir dua kali. Dia bilang, untungnya gede. Untungnya saya mau, pekerjaannya saya nggak mau. Karena saya pikir kalau sampai orang minum minuman keras, mabuk, ada yang mati, ada yang jadi yatim piatu, dan lain sebagainya, dosanya berat sekali. Saya nggak mau. Jadi pekerjaan dalam koridor kekudusan tetap bisa mendukung kita memuliakan Tuhan. Nah, jadi apa yang kita lakukan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ini juga bisa menjadi satu pelayanan.
Asal kita lakukan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati dan dengan ucapan syukur. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 17 dan 23 itu seperti itu bunyinya. Apapun yang kamu lakukan, kamu mau masak ya, tapi kamu lakukan dengan sepenuh hati dengan ucapan syukur seperti untuk Tuhan, itu suatu pelayanan. Itu kan kata Teresa Lisieux begitu, ibaratnya kamu dengan nyapu bisa masuk surga. Kan gitu. Kita orang KTM sudah ahli semua ya soal itu. Itu adalah pelayanan dalam arti luas. Nah, pelayanan yang keempat, yang prioritas keempat ini yang kita sebut pelayanan dalam arti yang kita pakai istilah apa yang kita lakukan untuk orang lain dalam nama Tuhan ya. Misalnya kita melayani di gereja dan lain sebagainya, itu pelayanan dalam arti sempit. Ini adalah anugerah. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Kalau orangnya sakit terus, dia nggak bisa melayani, tapi dia bisa melayani lewat doa. Oleh sebab itu, tim nanti kalau sudah terbentuk distrik ada tim pendoa. Itu seperti Musa yang berdoa bagi mereka yang berperang, bagi mereka yang aktif, gitu ya. Nah, jadi inilah prioritas kita. Kalau prioritas kita tepat, maka pelayanan ini bisa membawa pada kekudusan, bukannya pada kehancuran. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi sesama, semakin kita mengasihi keluarga, dan semakin kita mengasihi sesama dalam komunitas kita. Ya. Jadi lewat pelayanan kita semua ini sampai ke surga. Ada yang targetnya bukan surga? Siapa yang targetnya api penyucian? Jangan-jangan kita orang Katolik mentang-mentang ada api penyucian, sudahlah Tuhan, saya api penyucian aja cukup. Ada yang begitu? Semua mau jadi santo-santa ya. Artinya yang masuk surga itu kan orang kudus. Mau surga apa api penyucian? Bener ya? Ya, target kita adalah surga. Kalau sampai meleset pun masih ada api penyucian, ya. Tapi kalau targetnya api penyucian sampai meleset maksudnya ya. Jadi target kita harus surga. Berarti kita harus jadi orang kudus. Kudus itu enggak nanti waktu mau mati, tapi ya setiap hari. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, ini yang harus terus tumbuh di dalam hidup kita dan komunitas kita. Saya akhiri dengan sebuah cerita, kesaksian juga dari seorang teman. Dia usia 60 waktu itu ketemu dengan kami, saya dan suami. Dia menderita kanker stadium 4. Dia baru dibaptis waktu itu. Dan setelah dia dibaptis, dia itu semua retret ditumpang. Semua retret ditumpang. Dalam kondisi yang juga tidak terlalu sehat. Dan ketika dia ketemu kami, dia bilang, kalau saya boleh mengulang hidup saya, hanya satu yang saya mau, yaitu saya melayani Tuhan. Seorang ibu juga waktu itu usianya 50. Kanker juga indung telur, sudah stadium 4 juga. Dia minta tolong saya untuk mengantar, untuk didoakan ke Romo Yohanes. Waktu kami sedang nunggu, dia megang saya, dia lihat saya, dia bilang, paling enak ya melayani Tuhan. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya di akhir hidup kita semuanya sadar apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan, kalau bukan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena itulah kehausan Kristus. Mari kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan kita yang baik yang bisa diteladani orang, dan lewat pelayanan kita yang sungguh-sungguh murni, rendah hati dan taat. Amin.